channel RSKIA Sadewa. Saat ini kita akan membahas tentang persiapan sebelum persalinan. Kali ini kita ditemani oleh bidan kita, Bidan Imas. Silahkan disapa, Bidan Imas. Halo Ayah Bunda, perkenalkan nama saya Bidan Imas. Saya bertugas di ruang bersalin sama di rawat inap. Jadi ada dua tempat Mbak Wanti. Jadi selain di ruang bersalin, Ayah Bunda nanti juga bisa ketemu sama Mbak Imas di kamar rawat inap ya. Jadi setelah talenta ya Mbak Imas ini ya, bisa di sana sini gitu ya. Betul. Baik, kita langsung aja nih Mbak Imas. Ya. Ada beberapa pertanyaan nih dari Ayah Bunda seputar tentang persiapan persalinan. Bingung nih apa saja gitu kan? Oke, langsung kita bahas satu persatu ya pertanyaannya Mbak Imas. Boleh. Oke, apa saja sih tanda persalinan? Nah ini yang mungkin dari Ayah Bunda itu tahu bahwa itu misalnya bahaya nih, tapi harus nggak sih langsung ke rumah sakit, ke Sadewa gitu misalnya? Monggo Mbak Imas di Tentang tanda-tanda persalinan ya Mbak ya. Jadi tanda-tanda persalinan yang pasti itu ada timbulnya kontraksi atau mules kenceng-kenceng itu yang teratur, terus semakin lama semakin sering sama semakin sakit. Jadi kalau ada yang namanya kontraksi Pak? Kontraksi palsu. Iya, Kan sering ada yang ibu-ibu tuh anak pertama, yang anak pertama itu kadang ke rumah sakit dibuka diperiksa belum ada pembukaan, pulang lagi dan menyampaikan sudah kontraksi gitu ya. Jadi yang pasti itu kontraksinya teratur. Kalau lebih dari lagi kita catat tuh kontraksinya ya 5 menit sekali paling enggak, terus tambah lama tambah sakit. Jadi misalnya 5 menit, gitu ya. 5 menit kita pegang tuh perutnya berapa detik ya. Kalau misalnya awalnya 15 detik, nanti 5 menit kemudian jadi 20 detik, tambah sakit. Jadi durasinya itu lebih cepat, lebih sering gitu ya. Sama lebih tambah sakit. Setelah itu biasanya ada keluar lendir darah. Lendir darah itu kadang sebagai tanda ada pembukaan biasanya dengan adanya lendir darah itu. Terus selain itu juga yang harus diwaspadai adalah ketuban yang pecah sebelum ibaratnya di rumah itu ketubannya pecah. Gitu. Jadi gitu. Untuk membedakan apa sih ini ketuban pecah atau pipis gitu ya Ayah Bunda ya. Jadi kan mungkin Ayah Bunda di rumah itu mengiranya itu pipis biasa gitu kan. Padahal itu adalah salah satu dari tanda bahaya di persalinan. Bisa disampaikan Mbak Imas? Ya, jadi kalau misalnya di rumah kok tiba-tiba keluar cairan, terus tidak bisa ditahan. Jadi kalau kita berdiri juga ngalir. Kalau pipis kan kita bisa nahan. Nah kalau ketuban itu keluarnya ya langsung gitu ya. Kalau yang keluarnya banyak dia memang piok, jadi benar-benar nambah nanti bisa sampai basah celana langsung sampai ke baju tuh biasanya bisa sampai tembus kayak gitu. Tapi kadang ada yang rembes-rembes itu keluarnya sedikit-sedikit. Nah itu yang bikin bingung kan? Iya juga ya. Itu keputihan keputihan bukan atau apa kok celananya sering basah. Jadi kita harus cek celana dalam kita tuh dia keluar basah atau enggak, berbau enggak. Kalau mesik bau khasnya mungkin Mbak Imas. Bau khasnya itu gimana ya? Jadi khas gitu. Kayak pokoknya intinya kan enggak kayak ikan gitu. Gitu ya. Jadi beda antara dua itu. Oke, baik. Jadi nanti Ayah Bunda lebih care lagi ya apakah ini itu pipis atau salah satu dari tanda bahaya ya. Itu tadi ketuban pecah dini gitu istilahnya ya, Mas ya. Baik. Oke. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kapan mulai persiapan persalinan? Nah, kapan nih Mbak Imas? Jadi persiapan persalinan itu kalau kita sudah memasuki trimester 3. Trimester 3 itu ya 7 bulan sampai 9 bulan. Terus yang kita harus tahu adalah kapan HPL-nya kita. Iya. Jadi kita di perkiraan lahir ya. Jadi nanti kalau periksa tuh harus ke dokter kapan kita HPL-nya, hari perkiraan lahirnya gitu. Dan boleh lahiran tuh umur kehamilan berapa sih yang normal? Nah itu 37 minggu sampai dengan 90 minggu.
Ya, jadi harapannya jika mendekati HPL ya, hari perkiraan lahir tadi, ayah bunda harus sudah mempersiapkan. stay juga ya harusnya ya Mas ya. Jadi nggak boleh nih bepergian jauh, tahu nanti di sana di tempat yang dituju ada tanda-tanda persalinan seperti itu ya. Padahal belum ketemu nih, misalnya dokternya di sana, dokter opsinya di sana. Siapa gitu, nanti malah bingung gitu ya. Jadi bisa untuk mewaspadai kejadian yang tidak diinginkan gitu ya Mbak Mas ya. Baik. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak Mas. Ya. Apa yang bisa dibantu ayah dalam menghadapi persalinan? Nah ini peran ayah ini sangat penting, peran suami, peran pasangan itu mestinya sangat penting ya Mbak Mas ya, untuk persiapan persalinan. Untuk menguatkan mental seorang ibu gitu ya. Ya, jadi yang persiapan itu bukan hanya seorang ibu nih, ayah juga harus persiapan gitu ya, Mas ya. Jadi selain persiapan diri itu pasiennya ya. Pasien itu harus siap mental, pokoknya siap sakit terutama ya. Sakit karena persalinan itu kan ada yang persalinan normal, persalinan sesar, semua kan sakit. Iya. Yang lagi booming itu kan sekarang yang sesar tanpa rasa sakit. Erax ya. Iya betul. Sudah banyak juga ya di Sadewa ya. Sadewa semua di Sadewa sesar itu semua pakai. Wah keren ya. Sudah BPJS non BPJS bisa dilayani ya. Betul, semua pakai ya. Erax ya. Terus jadi kalau persalinan normal yang sering jadi momok, sakit sekali, itu bisa antisipasi. Betul, dengan adanya pendamping. Pendamping yang tepat. Pendamping yang tepat biasanya memang kalau istri harus suami ya, kecuali kalau suaminya memang jauh, misalnya jauh di luar kota, kita harus ada pendamping yang pengganti ya, itu dari keluarga, dan itu memang harus yang bisa menguatkan dan harus yang bisa memotivasi si ibu, memberi semangat positif juga semuanya ya. Karena memang kalau persalinan normal itu bisa 1-2 hari sampai lama ya, dari tanda-tanda awal gitu ya, dari tanda awal yang cepat, biasanya juga ada yang cepat, tapi kadang ada yang persalinannya dari buka 1 ke 3 lama sekali sampai 2 hari. Apalagi persalinan pertama ya lama, sabar gitu ya. Betul. Nah yang nunggu juga harus sabar, jangan kok ini begini, kok nggak lain-lain. Lapor rumah gitu ya, dan di rumah kadang dari suami bilang udah 2 hari nggak diapa-apain gitu ya. Karena kalau persalinan normal memang ditunggunya itu senormal mungkin itu ya, evaluasi tiap 4 jam sekali, tapi kan tetap ada pemeriksaan detak jantung, jadi secara berkala dicek. Jadi nanti di rawat inap itu akan ada evaluasi yang dari bidan rawat inap yang akan nanti tugas. Itu nanti kita laporkan ke DPJP-nya. Jadi nanti tindakannya apa gitu ya. Jadi nggak benar-benar dari bidan terus langsung melayani persalinan, langsung dilayani itu tidak ya. Nanti juga akan ada visit dokter juga nanti kalau ada karena kan nanti kalau misalnya persalinannya misalnya 2 terus atau buka 1 terus, biasanya nanti akan ada dari dokter saran untuk dipacu. Bisa yang lewat infus, bisa yang lewat obat oral gitu ya. Gitu nanti akan tetap kita harus persetujuan dulu. Biasanya ada rembukan suami istri sama keluarga yang di rumah juga memang itu perlu sekali untuk tetap berebut namanya ya. Betul. Dan kadang mungkin saking tidak sabarnya nih ayah bunda atau mungkin keluarga yang di rumah gitu, sudahlah ambil itu kadang sesar gitu kan ya. Jadi itu keputusan bersama gitu ya. Mas ya kadang keluarga sudah kasihan nih menunggu lama sekali, nggak ada perubahan, nggak ada tambahan pembukaan gitu. Ya sudah informasi untuk sesar gitu ya. Banyak juga Mas di Sadewa ini yang seperti itu, yang APS atas permintaan. Iya betul, istilahnya APS ya. Jadi kalau APS itu ya karena kita kan kembalikan semua ke ibu dan ke keluarga ya, kuatnya menghadapi persalinan. Kadang ada yang sudah lelah 2 hari, 3 hari kok saya bukanya sama terus, saya minta. Yang lelah bukan hanya yang persalinan, yang menunggu, bahkan yang di rumah gitu ya, menunggu lelah gitu. Tapi kadang kita tetap masih edukasi ke pasien. Jadi kalau persalinan normal memang
normalnya seperti ini, secara ini memang seperti ini. Iya. Gitu. Jadi tetap ada edukasi dari petugas apa namanya pasien atau ke keluarga gitu ya untuk ya. ngasih pilihan. Iya. Oke, siap. Wah, banyak sekali ya persiapannya ya. Yang jelas itu mental dari sang ibu dan pasangan gitu ya. Mas ya, betul. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Kapan Bumil harus ke vaskes atau fasilitas kesehatan saat jelang persalinan? Nah, apa ini? Kalau tadi itu sudah disinggung ya, trimester tanda-tandanya ya, trimester 3 munculnya ya. Baik. Jadi kalau misalnya sudah mulai ada tanda persalinan yang pasti tadi yang sudah saya jelaskan, yang kontraksinya teratur, tambah sering, pokoknya tambah sakit, kita langsung ke fasilitas kesehatan untuk dicek pembukaannya. Biasanya yang diketahui itu persalinan atau belum kan dari pembukaannya. Baik. Dan untuk mengetahui tadi ada kontraksi palsu atau ketuban, besan ketuban gitu ya, Mas ya. Baik. Oke, itu ya Bunda ya. Ya. Kemudian apa tanda bahaya pada Bumil? Nah yang perlu mungkin ayah bunda pahami, apa sih bahayanya dari tanda-tanda persalinan? Nah, mungkin tadi yang sudah disampaikan Mbak Imas, ada ketuban pecah, tapi karena ayah bunda itu tidak tahu bahwa itu salah satu dari tanda bahaya, mungkin menganggapnya itu pipis atau itu mungkin keputihan ya wanita gitu. Nah ini yang harus mungkin ayah bunda pahami. Monggo Mbak Imas. Jadi ini ya, kita tuh kan ibu hamil itu kalau ini kan sudah punya apa namanya? Buku KIA, ibu sudah punya buku KIA. Di sini tuh lengkap banget. Jadi kalau misalnya di rumah itu ibu-ibu bisa baca-baca nih, ini infonya benar-benar lengkap. Jadi ada tanda-tanda bahaya, ada ini persiapannya apa aja. Jadi di sini ada banyak tanda bahaya. Mengetahui tanda-tanda bahaya, misalnya tanda-tanda sakit baby. Nah ini persiapannya dari sebelum persalinan. Ibu itu nanti mengalami demam atau tidak, nah itu bisa dipersiapkan termometer gitu ya. Betul. Ya. Terus ada ini selanjutnya kaki bengkak, tangan dan wajah atau kepala sakit atau ada kejang. Jadi kalau istilahnya kayak preeklampsi, tensi tinggi ya, tensi tinggi itu biasanya. Makanya kenapa kok kita harus rutin ANC? Iya, bisa terpantau rutin gitu ya. Sekarang apalagi udah ada ANC terpadu, bahkan jadi memang harus benar-benar dijalankan, dipantau biar untuk memantau gitu ya. Betul. Apa namanya, tekanan darahnya stabil atau malah tinggi gitu ya Mas ya. Terus ini Mbak, gerakan janin. Jadi kita selama 10 kali dalam 12 jam. Jadi kita tuh kalau misalnya jam 6 pagi bangun tidur sampai jam 6 sore minimal 10 kali. Harus ada dalam waktu 12 jam itu harus ada minim 10 kali. Padahal kita ketahui di trimester akhir itu si adik itu kan aktif sekali ya di jalan itu, apalagi habis kita makan tuh banyak gerakannya lebih banyak. Jadi ketika ayah bunda mendapati gerakan si baby di dalam itu berkurang atau bisa dihitung tadi 12 jam kurang dari 10 ya, lebih dari 10 minimal 10 ya, minimal 10 itu wajib langsung ke vaskes atau fasilitas kesehatan atau bisa ke RSKIA Sadewa. Pokoknya kalau gerakannya kayak biasanya langsung cek aja. Baik, jadi kalau ada pengurangan nih dari biasanya aktif kok sekarang agak melemah atau bahkan nggak ada gitu, itu salah satu dari tanda bahaya dari persalinan gitu ya. Terus ini biasanya suka ada tiba-tiba, bukan kalau tadi kan nanti darah ya, kalau persalinan. Kalau tanda bahaya itu keluar darah, jadi benar-benar darah cor gitu. Jadi bukan hanya yang keluar itu bukan apa tadi, lendir, bukan ketuban, tapi langsung ini darah. Ya baik itu sepertinya udah bahaya banget kalau yang itu. Makanya kenapa kita harus ada USG juga untuk mengetahui plasentanya ada di mana. Oh, posisi plasenta, betul ya. Oke, baik. Ya, selanjutnya Mbak Imas. Ya. Nah ini, apa saja yang perlu ayah dan bunda persiapkan sebelum persalinan? Tadi kita sudah menyinggung yang satu yang paling utama adalah mental ya. Betul itu. Ya,
Jadi yang dipersiapkan itu kan ada alat untuk ibu sama alat untuk bayi, sama yang nunggu juga. Nanti yang nunggu makanya alatnya ya. Karena kalau di Sadewa kan nanti ibu akan dapat paketan untuk paket ibu mandi. ya, paket mandi sama ini. Nah, terus untuk bayi nanti ibu si bayi juga ada baju bayi. Baju bayi ada ya. Di Sadewa sudah disediakan. Jadi nanti kalau misalnya bayi itu sudah lahir, di sininya pakai baju yang ada di rumah sakit. Ya. Oh betul. Jadi ayah bunda nanti bisa mengurangi nih perlengkapan baby yang dibawa ke rumah sakit. Jangan terus satu koper itu isinya baju bayi semua, nanti malah merepotkan. Iya betul, merepotkan. Apalagi di Sadewa ini sudah menyediakan baju untuk baby ya. Jadi nanti persiapannya berapa nih Mbak yang harus dipersiapkan untuk bayinya ya? Iya. Untuk bayi sih kalau misalnya kan kadang ada yang mau pakai punya baju saya aja. Oh bisa pakainya Sadewa, bisa pakai sendiri. Kalau misalnya mau pakai punya Sadewa, nanti kita dipakaikan 1 atau 2 aja untuk pas pulang. Oh gitu. Jadi persiapannya ya bunda bisa 1, 2 setel saja deh. Dari persiapan baju si baby. Kalau yang untuk ibu itu nanti kain jarik, sarung itu yang untuk pas persalinannya, karena kan memang harus ganti ya, nanti kalau kotor kan diganti. Berapa itu Mbak Mas? 3 sampai 4 kainnya. Banyak berarti ya. Karena kan nanti lepas persalinan kan kita pakai kain itu, kalau kotor kan kita ganti. Betul. Kecuali kalau persalinan sudah selesai kita sudah nggak pakai sih, biasanya sudah pakai baju rawat inap aja. Rawat inap baru juga jadi bocor gitu ya. Terus nanti untuk administrasinya biasanya nanti kalau pakai BPJS ya kartu BPJS-nya dibawa, rujukannya, terus KK, KTP, sama buku nikah. Iya. Nah itu yang biasa kelupaan itu apa ini Mbak Ines? Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Yang ayah bunda itu biasanya yang penting udah karena panik, terburu-buru, sudah ada mungkin salah satu tanda dari persalinan, udah yang penting berangkat aja nih tanpa bawa persyaratan. Ya bukan khusus sih, persyaratan yang wajib gitu ya istilahnya ya, wajib justru yang tadi saya sebutkan itu yang sering ketinggalan kok. Jadi yang KTP kadang suka dibawa, cuma punya ayahnya karena dompet si ibu di rumah ketinggalan mama, atau nanti buku nikahnya belum difotokopi, belum dibawa. KIA sering juga lupa, padahal KIA penting banget karena sebagai passwordnya si ibu sama si bayi kan ya, riwayatnya dari ibu, kemudian juga untuk mencantumkan nanti surat keterangan lahir ya untuk si baby ya, Mas ya. Ya oke. Ternyata banyak juga ya Mbak Indah ya, Mbak Imas ya untuk persiapan persalinan ini. Ya, itu ayah bunda. Jadi banyak hal yang tadi kami sudah sampaikan tentang persiapan sebelum persalinan. Terima kasih Mbak Imas atas waktunya. Ayah bunda, ketemu lagi di YouTube channelnya RSKS Sadewa dengan pelayanan yang lain. Ya. Dadah Mbak Imas, kita sampai. Dadah Bunda.